Buat teman-teman yang sedang mencari informasi apakah konten lirik lagu, konten kompilasi musik full album, dan juga konten cover lagu itu bisa dimonetisasi di YouTube, di video kali ini saya akan menjabarkan semuanya dan pernah saya lakukan bahkan beberapa bulan ini. Kalau kita melihat beberapa tutorial-tutorial orang lain sebelumnya, mungkin kalian juga tahu ya, ada yang mengatakan konten-konten seperti itu bisa dimonetisasi dan ada juga yang mengatakan tidak bisa dimonetisasi. Lalu jawaban mana yang benar? Itu adalah jawaban keduanya juga benar. Kenapa jawabannya dua-duanya benar, tidak salah satu aja? Maka di video kali ini saya akan sampaikan ke kalian penjabarannya seperti apa, agar kalian tidak paham menyalahkan tutor 1 ya, tutor 2, dan ternyata mereka menyampaikan ke kalian itu dua-duanya benar. Kalau yang mengatakan tidak bisa dimonetisasi benar, dan yang mengatakan bisa dimonetisasi juga benar. Nah, yang pertama di sini adalah konten lirik lagu. Kebanyakan orang-orang yang membuat konten lirik lagu ini adalah mendownload suara asli lagu yang berada di publishernya. Mereka edit kembali dengan menggunakan video-video lirik tulisan berjalan. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang YouTubers yang pernah saya lihat ataupun curhat ya. Mereka membuat konten lirik lagu seperti itu dengan menggunakan suara asli ataupun musik asli dari publisher. Misalnya Mahalini gitu ya, contoh aja ini contoh. Ini misalnya Mahalini nih, download lagu aslinya. Lalu kita edit video dan buat kita lirik lagu, lalu unggah ke YouTube. Nah, si orang itu sudah mendapatkan 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang. Artinya, memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi, untuk mendaftarkan monetisasi. Alhasil kontennya tidak bisa dimonetisasi ataupun ditolak oleh YouTube. Kenapa? Karena menggunakan konten orang lain. Artinya banyak hak cipta berat di dalamnya. Jadi hak ciptanya itu tidak bisa dibagi hasil dikarenakan isinya suara asli dari sang publisher, artinya kedeteksi. Tapi si orang tersebut tidak menghapus konten tersebut meskipun ditolak dimonetisasi. Orang itu ngakalinnya adalah ngeblur video tersebut dan juga meredamkan suaranya ataupun menghilangkan suaranya. Dan lalu setelah itu dia unggah konten-konten cover lagu yang memperlihatkan wajahnya ketika mengcover lagu. Lalu setelah itu ajukan lagi lah monetisasi. Dan alhasil itu bisa diterima. Jadi kebanyakan orang-orang yang mengunggah konten lirik lagu dengan menggunakan suara asli si pemilik lagunya itu dari publisher langsung, itu hanyalah sebagai bantu loncatan untuk bisa memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi alhasil mereka mengajukannya yaitu dengan ngeblur videonya, meredamkan suaranya, dan mengunggah konten-konten coveran originalnya. Jadi mereka mengambil 1000 subscribernya ataupun jam tayangnya itu dari si konten yang diblur tadi ya. Padahal dari konten originalnya covernya itu enggak sampai 4000 jam tayang gitu. Jadi mereka itu hanya ngakalinnya seperti itu. Lalu apakah konten lirik musik ini bisa dimonetisasi? Kalau misalnya tidak diblur, bisa. Kalau misalnya yang kalian gunakan itu isi musiknya bukanlah musik asli dari yang terdaftar ke publisher. Misalnya musiknya itu adalah cover lagu ataupun juga instrumen karaoke. Nah, itu bisa. Yang penting liriknya itu bisa berjalan. Jangan sampai gambar diam, judul doang misalnya karaoke ataupun lirik lagu ABC misalnya. Nah, tanpa ada gerakan tulisan lirik itu tidak bisa dimonetisasi. Selain hak cipta musik dan gambar yang diam dalam sebuah video itu tidak bisa dimonetisasi. Dan yang kedua adalah konten kompilasi musik. Nah, konten kompilasi musik ini adalah konten yang mengumpulkan gabungan beberapa judul lagu, misalnya sampai 20, 30 gitu ya. Nah, biasanya konten kompilasi musik seperti ini tidak ada tulisan lirik berjalan sama sekali. Artinya hanya ditulis judul aja sampai 30 lagu, itu diam. Mungkin mereka menggunakan spektrum. Nah, menggunakan spektrum seperti itu, lagunya diam, ya tentu tidak bisa dimonetisasi. Kenapa? Karena di sini juga saya pernah mencoba menggunakan konten kayak wayang golek. Nah, konten wayang golek ini itu kan audionya tidak terdaftar ke publisher, ya artinya kontennya tidak ada klaim hak cipta sama sekali. Dan di situ hanya diedit dengan menggunakan gambar goleknya aja dan diedit menggunakan spektrum yang berjalan tuh, spektrum yang berjalan. Tidak ada klaim hak cipta satupun dan 1000 subscriber sudah melebihi. 4000 jam tayang udah lebih jauh sampai 10.000 jam tayang lebih.
tetapi ditolak dimonetisasi. Kenapa? Karena tidak ada yang berjalan ataupun videonya itu diam, tidak bergerak sama sekali, hanya spektrum doang. Nah, ternyata hal itu tidak bisa dimonetisasi ataupun ditolak dimonetisasi dikarenakan tidak ada gerakan dalam sebuah video. Artinya videonya itu diam, meskipun tidak ada klaim hak cipta sama sekali. Nah, apalagi dengan yang namanya full album, udah gambarnya diam, tidak bisa dimonetisasi, dan juga suara-suara lagu tersebut itu banyak sekali resiko-resiko yang akan membahayakan channel kalian karena bisa di take down oleh pemilik lagu aslinya. Meskipun mungkin di antara kalian yang pernah nyoba, ada sebagian yang tidak di take down sama sekali, ada juga yang tidak di take down tapi penghasilannya diambil si publisher semua ataupun pemilik lagunya semua, dan ada juga yang bisa dibagi hasil. Ya tentu, tapi resikonya itu berbahaya ketika ada seorang pemilik lagu yang tidak diterima ya, kontennya itu diunggah kembali meskipun kalian sudah edit tapi lagunya itu original dia, maka dia bisa men-take down suatu saat. Nah, maka dari itu resikonya itu tinggi banget guys, meskipun bisa dimonetisasi atau tidak. Nah, maka caranya ya seperti tadi, seperti lirik lagu, harus membuat yang namanya lirik lagu. Jadi kalau misalnya konten full album ini sangat susah sih menurut saya, meskipun tidak ada klaim hak cipta sama sekali. Tadi saya sudah katakan konten wayang golek, tadi saya sudah katakan konten wayang golek, audionya tidak ada klaim hak cipta, tetapi dikarenakan gambarnya diam, hanya spektrum doang yang diedit, berjalan spektrum, itu nggak bisa dimonetisasi guys. Maka dari itu usahanya yang harus kalian lakukan adalah kalau misalnya kalian membuat konten lirik lagu, nah maka hasil audio yang harus kalian buat itu adalah dari hasil coveran ataupun dari karaokean. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari coveran lagu orang lain itu aman-aman saja bisa dibagi dua, artinya tidak bisa di take down karena itu hasil instrumen yang berbeda dan suara yang berbeda. Meskipun lagu tersebut adalah milik orang lain tetapi tidak bisa di take down karena lagu tersebut adalah kita yang nyanyikan dan instrumen juga kita yang nyanyikan. Jadi cover itu nggak masalah, dan konten karaoke juga nggak masalah selama ada lirik berjalan ataupun selama ada wajah kita menampilkan dalam video tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah cover lagu. Apakah cover lagu bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa, yaitu kalian harus menggunakan instrumen musik yang kalian gunakan seperti gitar ataupun juga piano. Apakah harus menggunakan wajah? Sebaiknya sih pakai. Nah, bagaimana kalau misalnya cover lagu tanpa menggunakan wajah? Jawabannya bisa. Kalian bisa menggunakan lirik lagu, karena sama seperti tadi, ada channel karaoke yang lirik berjalan tanpa ada wajah, tanpa ada suara yang namanya suara orangnya ataupun vokalnya, kan itu karaoke instrumen doang, itu bisa dimonetisasi. Artinya mirip-mirip seperti cover juga seperti itu, bisa pakai lirik doang tanpa menggunakan wajah sedang cover lagu. Yang penting ada lirik yang berjalan dalam sebuah video, jangan sampai judulnya doang diam sampai selesai. Nah, meskipun audionya aman tetapi videonya itu tidak bergerak sama sekali, itu membahayakan konten kalian. Nah, bagi kalian yang ada mau bertanya mungkin kurang paham ataupun kurang nangkep dari segi apa yang saya sampaikan di video kali ini, kalian boleh tulis saja di kolom komentar. Dan ini tentunya buat kalian agar tidak sia-sia dalam membuat konten, apalagi buat kalian yang sedang menempuh 1000 subscriber yang belum monetisasi, agar kalian tidak sia-sia dalam berjuang di dalam YouTube ataupun menempuh karir sebagai konten kreator. Apalagi buat yang udah dimonetisasi, bisa dismon juga kalau misalnya konten-kontennya melanggar seperti itu, kan sayang juga ya. Oke, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan di video kali ini. Buat kalian yang mau bertanya-tanya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Itulah yang saya lakukan dan yang saya tahu mengenai konten cover lagu, konten lirik lagu, dan juga konten mengenai kompilasi full album yang ada di YouTube.